Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Sabtu 11 Juli 2020 kita akan membahas keseluruhan kitab Amos pasal pertama sampai yang ke-9. Amos bukan berasal dari kalangan nabi. Dia adalah profesional yang dipanggil menyampaikan pesan kenabian. Dia adalah seorang penggembala domba. Domba yang digembalakannya adalah jenis khusus seperti yang dimiliki oleh Mesa Raja Moab, yakni domba yang bernilai tinggi karena bulunya. Amos juga mengerjakan pekerjaan musiman yang hina, yakni menoreh buah pohon ara, hutan, yakni buah yang dianggap makanan untuk orang miskin saja. Amos berasal dari Tekoa di wilayah Yehuda, kerajaan Yehuda Selatan, bahkan di selatannya Bethlehem. Di pegunungan yang subur dengan beberapa mata air di ketinggian 1000 meter, di sana juga ada tempat pengintaian bagi basis pertahanan kerajaan Yehuda. Walaupun dia berasal dari Yehuda, namun Tuhan memanggil dia untuk melayani di Israel, khususnya di Betel, kota tempat penyembahan anak lembu yang didirikan Raja Yerobeam pertama, juga tempat ibadahnya raja-raja Israel berikutnya, termasuk Raja Yerobeam II. Amos melayani di masa Uzia, Raja Yehuda, juga dalam zaman Yerobeam II, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Gempa bumi yang dimaksud mungkin sekali yang terjadi di tahun 760 sebelum Masehi, yang menghancurkan Hazor dan dampaknya terasa sampai Niniwe beberapa tahun sebelum Yunus diutus ke sana. 300 tahun kemudian, gempa besar ini masih diingat sebagaimana disinggung oleh Nabi Zakaria. Maka kita telah berkenalan sepanjang hari ini 3 nabi yang sejaman namun melayani di tempat yang berbeda. Ketiganya berasal dari Yehuda, yakni Yesaya melayani di Yehuda, kemudian Nabi Amos yang melayani di Israel, dan Nabi Yunus yang melayani di Niniwe, Asyur. Nanti kita akan membahas nabi yang lain yang juga sejaman dengan mereka, yakni Nabi Hosea, Nabi Mika, dan Nabi Oded yang ditulis di 2 Tawarik pasal 28, walaupun dia tidak menuliskan sebuah kitab. Telah disampaikan dalam devotion dalam eksposisi DTE 5 Juli 2020. Di masa Yerobeam II ini, kerajaan Asyur menyerang Aram. Maka Israel Utara bisa membebaskan diri dari upeti kepada Asyur dan terhadap serangan Aram yang terus-menerus merongrong. Maka di masa Yerobeam II, kerajaan Israel cukup kuat, bahkan sempat mengalami kemakmuran lagi. Namun Raja Yerobeam II adalah raja yang meninggalkan Tuhan dan larut dalam penyembahan berhala. Sudah banyak ditolong oleh Tuhan di dalam kemurahannya, walaupun ayahnya, kakeknya jahat, termasuk dia juga jahat, tapi Tuhan masih baik hati untuk menolong dia. Tapi mereka, raja-raja Israel ini, justru berpaling dari Allah dan datang menyembah kepada berhala-berhala di sekitarnya. Nabi Amos dipanggil untuk melayani mereka. Nabi Amos artinya beban. Ia banyak berbicara tentang beban penderitaan rakyat kecil karena ketidakadilan dari kaum bangsawan. Nabi Amos atau nama Nabi Amos ditemukan hanya di kitab ini saja. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa semua bangsa yang dikutuk oleh Amos, nanti kita akan melihatnya, satu persatu menerima kehancurannya. Samaria, kota berbenteng yang kuat itu, dikepung dan ditaklukkan oleh Asyur. Demikian juga Yehuda dihancurkan pada 607 sebelum Masehi. Keturunan Israel dan Yehuda yang ditawan akhirnya juga diperbolehkan pulang kembali ke tanah asalnya sebagaimana nubuatan Amos 9 ayat yang ke-14. Arkeologi juga meneguhkan penyampaian Amos yang jujur. Contohnya ketika Amos menyampaikan kemewahan orang kaya di Samaria yang memiliki rumah gading dan pembaringan dari gading, banyak orang waktu itu tidak percaya. Dipikir Amos salah karena tidak ada gajah di sekitar sana, bagaimana mungkin memiliki banyak gading. Namun ternyata penggalian arkeologi di wilayah Samaria di zaman yang sama dengan Amos menemukan sejumlah besar benda dari gading yang berupa plakat, hiasan, dan panel kecil berukir yang menjadi aksesori dari perabotan dinding dan kemungkinan juga dipajang di perabotan ruang tidur.
Roh Allah menggerakkan Amos dengan bahasa yang sederhana, terus terang, dan berotoritas. Ia menggunakan berbagai ilustrasi, beberapa dengan nuansa pedesaan, untuk membuat beritanya hidup dan berbobot. Dengan seksama, ia juga menyebutkan kembali peristiwa-peristiwa sejarah, juga menyinggung beberapa praktek dan kebiasaan yang umum di kalangan masyarakat. Mari kita sekarang masuk pada berita di kitab ini. Pasal pertama sampai yang kedua berisi tentang peringatan atas 8 negara. 8 negara itu terdiri dari 3 bangsa yang adalah bangsa asing. Anda bisa melihat lokasinya di layar, yakni bangsa Aram, bangsa Filistin, dan bangsa Tirus. Lalu 3 bangsanya masih kerabat dengan Israel, yakni bangsa Edom, bangsa Amon, dan bangsa Moab. Ada di layar juga posisinya. Dan yang paling penting adalah kerajaan Yehuda, yaitu asalnya Amos, dan kerajaan Israel, di mana Amos berfokus untuk memberitakan nubuatannya. Pasal 3-6 berisi tentang tuduhan atas kesalahan bangsa Israel. Tuhan sudah memberikan peringatan. Pasal 3 diberikan penjelasan berkali-kali di sana. Tuhan memberikan anugerah, memilih Israel sebagai umat pilihannya. Dan kalau dipilih Tuhan, haruslah berjalan bersama, haruslah sepakat. Karena kalau tidak sepakat, mana mungkin bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menyampaikan apa yang ingin dilakukannya kepada para hambanya untuk memperingatkan akan umatnya. Jadi hari itu Tuhan ingin menyampaikan apa yang dikatakan, apa yang diputuskan untuk umat Israel. Dan inilah dosa-dosa Israel. Mereka mabuk dalam kemewahan dan pesta pora. Mereka ada dalam penyembahan berhala, bahkan taat pada berhala yang ada di Betel. Israel sudah diperingatkan tapi tak mau bertobat. Sudah ditolong tidak bertobat, sudah diajar juga tidak bertobat. Lalu ratapan atas kehancuran Israel. Sebuah peringatan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Lalu ketidakpedulian mereka pada sesama yang miskin dan yang menderita. Mereka menyepelekan hari penghakiman Tuhan. Korban pada Tuhan cuma ritual. Anda tahu pada zaman itu mereka masih, karena ditolong Tuhan, masih saja memberikan korban pada Tuhan, tapi cuma ritual. Karena hatinya berpaut pada berhala-berhala yang ada, berhala sakut, berhala kewan, dan sebagainya. Dan rasa aman mereka tatkala diserang musuh, mereka letakkan pada manusia, yakni kerajaan-kerajaan tetangga. Lalu datanglah nubuatan atas penghukuman dan pemulihannya. Penglihatan pertama bicara tentang belalang. Amos melihat akan wabah belalang, namun kemudian terjadi dialog dan Tuhan mengurungkan akan wabah belalang ini. Lalu kemudian penglihatan kedua berkenaan dengan api yang menghabisi akan Israel. Dan sekali lagi karena belas kasihan Tuhan maka bencana ini dilalukan. Penglihatan ketiga berbicara tentang tali pengukur, menjelaskan bahwa walaupun dilalukan dari belalang dan api, namun tali pengukur sudah mengukur dengan tepat bahwa Israel memang harus dihukum, dimulai dari keluarga Yerobeam dan kemudian penduduk Israel. Saudara, ketika Amos mengatakan tentang penglihatan tali pengukurnya akan menghakimi raja, maka ini kesempatan Amazia, yakni imam yang ada di Betel, tempat penyembahan berhala itu, datang kepada Raja Yerobeam untuk mengadukan akan nubuatan dari Amos dan meminta supaya Yerobeam II menangkap akan Amos. Kita tidak tahu apakah Amos ditangkap atau tidak, karena kitab ini tidak menyampaikannya dan juga tidak ada sumber lain di kitab yang lain tentang Nabi Amos. Namun secara tradisi dikatakan bahwa setelah Amos selesai bernubuat dengan keras di kerajaan Israel itu, kemudian dia kembali ke Yehuda, ke Tekoa, dan ada makam daripada Nabi Amos atau makam yang dipercaya adalah milik Amos di daerah Tekoa ini. Dan mereka percaya bahwa di daerah Tekoa ini ketika setelah kembali bernubuat, Amos menuliskan akan kitab Amos. Penglihatan keempat berbicara tentang bakul buah-buahan, menceritakan akan datangnya bencana kelaparan yang disertai gempa bumi, gerhana matahari, dan kematian anak sulung sehingga seluruh bangsa Israel meratap. Lalu kemudian Tuhan membawa
peristiwa kelaparan ini pada sebuah nubuatan yang lain, yakni akan datang kelaparan rohani atas umat Israel, bahwa mereka ingin untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian penglihatan kelima, Tuhan berdiri di dekat mezbah, menyampaikan bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman itu tepat dan tidak ditunda-tunda lagi. Dan Israel, umat Allah itu ditolak Tuhan, artinya mereka dijauhkan dari kasih karunia Tuhan. Lalu kemudian sebuah janji yang indah bahwa walaupun untuk sementara Israel ditolak, namun Tuhan tidak pernah melupakan mereka, dan akan terjadi sebuah masa di mana Tuhan akan memulihkan Israel kembali ke tanah asal mereka. Juga diikuti dengan janji pemulihan Pondok Daud, tempat di mana bangsa Israel bisa bersekutu dengan Allah dengan cara yang leluasa, tidak ada penyekat lagi, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel atau umat pilihannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, seringkali kita sementara ada Tuhan, kita kadang menyepelekan Tuhan. Nanti kalau sudah kemudian kita dijauhkan dari Tuhan, nanti kita menjadi lapar dan haus dan rindu akan Tuhan. Banyak relasi-relasi dalam hidup kita juga berlaku demikian. Kalau ada di sekeliling kita, kita tidak menghargainya. Ya, orang-orang di sekeliling kita, suami istri, orang tua atau anak kita waktu di rumah, tidak pernah menghargai. Namun kalau sudah jauh, apalagi sudah ditinggal pergi, baru kita rindu. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Tuhan telah melakukan berbagai cara untuk membawa bangsa Israel kembali bertobat kepada Dia. Namun karena Israel tidak bertobat juga, maka Tuhan memalingkan muka. Dan pada satu waktu ketika Israel sudah jauh dari Tuhan, maka mereka rindu pada Tuhan. Mereka lapar akan pengenalan pada Tuhan, lapar akan firman Tuhan, dan mereka rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, biarkan hidup kita senantiasa memiliki lapar akan Tuhan, haus akan firman Tuhan, tanpa harus menunggu saat di mana Tuhan memalingkan muka. Justru semakin dekat dengan Tuhan, semakin haus kita dengan Tuhan. Kita berdoa. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan Engkau ya Tuhan. Hati yang lapar dan haus akan firman-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami memiliki kekebalan terhadap firman, memiliki kedegilan terhadap hubungan dengan Engkau. Tapi terus Tuhan, berikan roh kami semakin melekat kepadamu. Kami mohonkan ya Roh Kudus yang telah ada dalam hati kami, memimpin kami dalam pengenalan demi pengenalan akan Engkau, yang membawa kami semakin intim. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.